Halo sobat film Hoichiro Forgotten Announcement, gimana kabarnya? Oke, kali ini gue bakal merangkum film yang berjudul The Cottage yang dirilis tahun 2008 lalu. Jadi film ini tuh bakal mengisahkan beberapa orang yang mencoba menculik seorang wanita demi tebusan uang yang sangat banyak sekali. Tetapi karena kebodohan mereka, hal itu akan membawa mereka ke situasi yang sangat buruk. Oke, mungkin kalian bakal penasaran gimana sih cerita selanjutnya? Yuk kita masuk ke ceritanya aja guys. Film diawali memperlihatkan dua orang kakak beradik yang bernama David dan juga Peter. Mereka pun sedang menculik seorang wanita yang bernama si Tracy. Lalu di sini si Peter membawa si Tracy ke lantai paling atas. Tapi tiba-tiba berdegam, ya si Tracy pun langsung terbangun dan langsung mematahkan hidung dari si Peter. Dan dengan cepat mereka pun akhirnya langsung mengunci si Tracy di ruangan itu. Lalu di sini mereka berdua pun langsung menelpon ayahnya si Tracy yang bernama si Arnie untuk meminta uang tebusan untuk membebaskan Tracy dengan keadaan yang selamat. Dan karena tahu anaknya sedang diculik, ayah Tracy yang bernama si Arnie langsung menyiapkan uang untuk tebusan anaknya itu. Lalu dia pun langsung menyuruh si Andrew yang merupakan saudara dari si Tracy untuk mengantarkan uang itu. Dan tak basa-basi, si Andre pun langsung membawa tas itu ke sebuah pondok yang cukup terpencil, di mana Tracy ini disekap. Lalu setelah si Andre pergi, si Arnie pun yang merupakan ayah dari Tracy menyuruh anak buahnya untuk mengikutinya dari belakang. Lalu singkat cerita si Andre pun telah tiba di lokasi. Tapi ternyata si Andrew ini sekongkol dengan si David dan juga si Peter untuk menyekap si Tracy agar mereka mendapatkan uang tebusan dari ayahnya si Tracy. Lalu dengan sangat atohnya mereka bertiga pun langsung membuka tas itu. Tapi pas dibuka ternyata di dalamnya bukannya uang, malah tumpukan tisu yang sangat banyak. Fucking idea that you are involved. Lalu di sini si David dan si Peter pun sadar mereka bukan hanya ditipu, ternyata ayahnya si Tracy juga telah menyadari dari awal kalau si Andrew ini juga terlibat dalam penculikan ini. Lalu di sini juga si David pun bertanya kepada si Andrew apakah dia sempat diikuti seseorang atau tidak, dan si Andrew pun menjawab kalau dia tidak tahu hal tersebut. Lalu di sini mereka pun saling menyalahkan satu sama lain karena kecerobohan si Andrew tidak mengecek tasnya terlebih dahulu, dan akhirnya rencana mereka pun jadi kacau. Lalu di sini karena emang si Andrew ini saudara si Tracy, dia pun ingin melihat keadaan si Tracy. Dan sebelum masuk si David pun menyuruhnya untuk menggunakan penutup wajah terlebih dahulu agar Tracy tidak kenal dengan si Andrew. Namun di sini lagi-lagi si Andre pun malah berulah lagi. Dia pun salah membeli topeng penutup wajahnya. David, Lalu sementara itu anak buahnya si Arnie pun mulai turun dari mobil dan dia pun mulai mengecek ada berapa orang di dalam pondok itu. Lalu dia pun langsung melihat mereka bertiga di dalam pondok itu. Lalu sementara itu David dan Peter masih ngomongin uang tebusan ayahnya si Tracy. Dan di sini si David pun mempunyai ide untuk menyuruh si Arnie agar mentransfer uang tersebut. Namun setelah dipikir-pikir ternyata mereka berdua ini tidak punya nomor rekening. Tapi mereka berdua pun tidak kehabisan akal. Mereka pun akan berniat untuk mentransfer uang itu ke ibunya. Tapi di sini si Peter menolak karena dia gak mau ngelibatin ibunya ke dalam rencana ini. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk mentransfer uang itu ke istrinya si Peter. Namun lagi-lagi si Peter pun malah nggak tahu nomor rekening dari istrinya itu. Lalu di sini si David pun bilang kepada si Peter kalau mereka berhasil dapetin uang itu akan dibagi sama rata. Dan karena tawaran itu, si Peter pun langsung menelpon istrinya dengan menggunakan HP dari si David. Tapi saat sedang menelpon, tiba-tiba si Tracy berteriak. Dan hal itu membuat si Peter seketika langsung rewas dan gak sengaja malah menjatuhkan HP itu ke dalam air. Dan karena panik, mereka bertiga pun langsung naik ke atas. Dan di sini mereka pun lupa menutupi wajah mereka, sehingga Tracy pun tahu mereka semua. Dan rencana mereka pun tambah kacau.
Lalu gak lama setelah itu, si Peter pun bilang kepada si David kalau HP-nya telah rusak karena terkena air. Dan di sini si David pun langsung memutuskan untuk keluar mencari telepon umum agar bisa menghubungi ayah dari si Tracy. Yeah, thanks for that. Yeah, you never know when you'll need a tissue. Dan setelah selesai, si David pun dikejutkan dengan banyak orang lansia yang menatapnya dengan aneh. Lalu salah satu seorang pria pun menyuruh si David untuk mengunci pintu rapat-rapat dan jangan memberikan orang asing masuk ke dalam rumahnya. Dan di sini si David yang mendengar hal itu menjadi bingung dengan apa yang terjadi. Lalu dia pun langsung memutuskan untuk kembali ke pondok. Dan sesamanya di pondok, si David menemukan si Andrew telah pingsan. Dan di sini si Peter pun telah hilang tak kemana. Dan setelah sadar, si Andrew pun kemudian mengatakan kepada si David kalau si Tracy telah membawa si Peter ke tengah hutan. Dan hal itu terjadi karena Tracy ini sangatlah pintar, sehingga Tracy menggunakan berbagai cara agar bisa kabur dari tempat itu. God, they've cut him open. Lalu mereka berdua pun memutuskan untuk pergi mencari si Peter. Lalu sementara itu, di tempat lain benar saja Tracy ini sedang memaksa si Peter agar dia terus mengikutinya dari belakang. Dan sampai pada akhirnya mereka pun tiba di sebuah peternakan. Dan di sini mereka pun memanjat agar masuk ke peternakan itu. Dan tanpa disadari juga, dompet si Peter juga jatuh di sana. Lalu di sini Tracy pun segera pergi ke rumah yang ada di sana untuk meminjam telepon. Tapi pas mereka masuk, mereka pun tidak menemukan siapapun di sana. Dan mereka pun melihat banyak sekali foto-foto aneh di dalam rumah itu. Lalu mereka juga melihat sebuah jalan menuju ruangan bawah tanah. Dan di saat itu juga, Tracy pun melihat bahwa terdapat banyak sekali pergelangan tangan di dalam kulkas. Dan di sini mereka pun sadar kalau rumah ini milik seorang pembunuh berantai. What? Dan saat itu juga, psikopat itu pun muncul dari ruangan bawah tanah dan langsung menusuk si Tracy di tempat itu. Dan di sini si Peter yang merasa takut langsung berlari untuk menghindari serangan dari psikopat itu. Tapi di sini tiba-tiba, ya dia pun hampir saja tertusuk oleh psikopat itu. Lalu di sini si Peter pun kembali kabur lagi. Dan saat ingin kabur, si Tracy pun kembali memanggil si Peter. Namun di sini si Peter tetap pergi dari tempat itu. Lalu di sini psikopat itu pun perlahan-lahan langsung menghampiri si Tracy. Tapi tiba-tiba berdegam, ya si Peter pun langsung datang dan langsung menggampar psikopat itu dengan sebuah skop dan sampai dia pingsan. Dan di sini Tracy pun langsung menyuruh si Peter untuk membunuh psikopat itu sebelum dia terbangun. Akan tetapi tampaknya si Peter ini berjiwa baik dan dia pun ragu untuk melakukan hal itu. Dan karena terlalu mikir, akhirnya psikopat itu pun terbangun dari pingsannya. Dan dia pun langsung membunuh si Tracy dengan memenggal kepalanya. Dan tidak hanya itu saja, jari kaki si Peter pun juga dipotong olehnya. Dan tak lama setelah itu, si Peter juga langsung dibuat pingsan oleh psikopat itu. Lalu sementara itu di tengah hutan, si David dan juga si Andrew melihat mayat anak buah dari si Arnie. Dan di sini mereka pun jadi bingung siapa yang melakukan ini semua. Lalu mereka pun langsung melanjutkan perjalanannya kembali. Dan sampai pada akhirnya si David pun menemukan dompet dari si Peter. Lalu mereka pun langsung mencari si Peter di tempat itu. Tapi di dalam perjalanan, tiba-tiba kaki si Andre pun terkena jebakan sehingga membuat kakinya jadi terluka parah. Tapi di sini meskipun mereka dalam keadaan terluka, mereka pun masih berusaha untuk mencari si Peter. I need to find my brother. Lalu di sini juga mereka pun dikejutkan dengan menemukan kepala dari Tracy. Dan di saat itu juga psikopat itu pun langsung tiba-tiba langsung menyerang mereka berdua. Dan dalam pertarungan itu, si David pun langsung terluka sangat parah. Sementara itu si Andrew pun kabur berusaha menjauhi psikopat itu. Akan tetapi sayangnya mereka pun tidak berhasil kabur. Dan pada akhirnya dia pun harus tewas mengenaskan. Dan di sini si David pun berteriak dengan sangat keras dan membuat si Peter langsung terbangun.
Dan di sini si Peter pun perlahan-lahan langsung keluar dan langsung membantu si David. Dan di sini mereka berdua pun mengalami luka yang sangat parah. Namun dengan semangat yang tinggi dan cicilan yang belum lunas, mereka pun berencana untuk mengalahkan psikopat itu. Dan di dalam rumah psikopat itu pun ternyata terdapat banyak sekali wajah manusia. Dan di saat yang sama juga, psikopat itu pun kembali ke rumah itu untuk mencari si David dan juga si Peter. Dan disinilah pertarungan mereka bertiga pun terjadi. Namun sayangnya di sini si David harus tewas di tempat itu. Dan di sini si Peter pun sangat bersedih ketika melihat saudaranya telah dibunuh oleh psikopat itu. Dan merasa sangat marah, dia pun langsung melawan psikopat itu sendirian dengan cara mencekiknya dengan menggunakan sebuah tali. Dan di sini psikopat itu pun berhasil melempar si Peter ke dalam ruangan bawah tanah. Tetapi beruntungnya si Peter masih memegang ujung tali tersebut. Dan dia pun langsung mulai menarik dengan sekuat tenaga. Dan membuat psikopat itu pun langsung meninggal karena kehabisan napas. Namun sayangnya di sini si Peter tidak bisa keluar dari tempat itu karena lemari dan juga tubuh psikopat itu menghalangi jalan keluarnya. Dan karena tidak ada lagi jalan, si Peter pun mulai mencari jalan lain. Dan dia pun langsung menyalakan korek. Dan ternyata terdapat istri dan anak dari psikopat itu yang sama-sama gilanya. Dan dia pun langsung menyerang si Peter. Dan di sini Akhir memperlihatkan Arnie dan anak buahnya telah tiba di pondok itu untuk mencari putrinya yaitu Stacy. Dan cerita pun Mama.